pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Kenapa Prabowo selalu kalah dalam setiap pilpres? Banyak dari kita yang mungkin sering bertanya tentang hal ini, termasuk saya. Jadi saya bertanya nih kepada OpenAI, apa sih yang menjadi alasan dari Prabowo gitu selalu kalah dalam setiap pilpres? Jawaban dari AI ada 5 alasan kenapa Prabowo selalu kalah dalam pilpres. Yang pertama, popularitas. Popularitas adalah salah satu faktor penting dalam pemilihan presiden atau pilpres. Kandidat yang lebih populer biasanya lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemilih. Meskipun Prabowo memiliki popularitas yang cukup tinggi, namun terdapat kandidat juga yang lebih populer dibandingkan Prabowo. Misalnya Pak Jokowi lawannya kemarin, atau 2029 itu ada Pak SBY yang lebih populer dibanding pasangannya. Kemudian yang kedua, rekam jejak. Rekam jejak atau catatan prestasi juga dapat mempengaruhi kemenangan atau kekalahan seseorang dalam pilpres. Prabowo memiliki sejarah kontroversial dalam sejarahnya, seperti tuduhan terlibat dalam pelanggaran HAM pada masa lalu, dan ini mungkin mempengaruhi pandangan pemilih terhadapnya, termasuk saya. Mungkin kamu juga. Yang ketiga, yaitu strategi kampanye. Strategi kampanye yang tepat juga penting dalam memenangkan pemilihan presiden atau pilpres. Kandidat yang dapat mengkomunikasikan visi dan programnya dengan baik dan efektif kepada pemilih biasanya lebih mudah memenangkan pilpres. Dalam banyak pandangan, beberapa pilpres terakhir, strategi kampanye Prabowo mungkin tidak cukup efektif. Yang keempat, koalisi partai. Dalam pilpres, koalisi partai juga dapat mempengaruhi kemenangan atau kekalahan seseorang. Prabowo mungkin tidak memiliki dukungan yang cukup kuat dari partai politik lain atau kurang dapat membangun koalisi yang kuat untuk mendukungnya. Ya, kalau kita lihat di 2014 memang Prabowo mendominasi sebenarnya secara koalisi parpol, tapi 2019 itu jauh lebih banyak koalisi partai Jokowi ketimbang Prabowo, sehingga itu mungkin menjadi salah satu indikator ataupun faktor kekalahan dari Prabowo. Yang kelima adalah isu-isu yang penting bagi pemilih. Pemilih memilih kandidat yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Isu-isu yang penting bagi pemilih mungkin tidak selalu sesuai dengan pandangan atau program Prabowo. Namun penting untuk diingat bahwa setiap pilpres memiliki kondisi yang berbeda gitu. Dan sesuai zaman pasti ada isu-isunya gitu. Nah, mungkin isu yang dilontarkan oleh kubu Prabowo itu kalah relevannya dengan isu yang dilontarkan oleh kubu Jokowi di pilpres kontestasi sebelumnya. Pertanyaan kita adalah, apakah Prabowo yang akan mencalonkan diri lagi akan memenangkan pertandingan ataupun pertarungan di 2024 nanti melawan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo? Menarik untuk kita simak. Jadi ada beberapa alasan ini yang menjadi faktor kekalahan dari seorang Prabowo Subianto. Menurut kalian, kenapa Prabowo kalah dalam kontestasi beberapa kali pilpres belakangan ini? Silakan tulis di kolom komentar.